Selama perang chip antara Amerika Serikat dan China, Amerika Serikat sebenarnya telah sangat mengetahui betapa tergantungnya Amerika Serikat pada China. Mulai dari pertahanan, otomotif, energi, baterai, hingga rantai pasokan sangat bergantung pada China. China menyumbang 60% mineral kritis dari pasokan global. Dengan kata lain, jika China menginginkannya, China dapat membuat Amerika Serikat menderita dan menghentikan semua industrinya sebelum mengakhiri semua larangan. Itulah sebabnya setelah perang chip, perang dingin lainnya sedang berlangsung dengan lebih serius dari sebelumnya. Perang dan persaingan mineral kritis sudah membuat Amerika Serikat berjuang keras untuk menemukan alternatif dan mitra lain yang dapat menyediakan mineral kritis. Tetapi apakah sejauh ini Amerika Serikat berhasil? Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang kecukupan mineral kritis Amerika Serikat dan bagaimana China dapat membuat atau menghancurkan Amerika Serikat. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana China mendominasi sektor mineral kritis. Dalam konteks bahan mentah untuk industri kendaraan listrik, China tidak diragukan lagi merupakan kekuatan dominan. Sebagian besar logam yang digunakan dalam baterai EV, baik yang diperoleh melalui penambangan atau pemrosesan, kemungkinan besar berasal dari China. China telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin dalam pemrosesan logam baterai berkat teknologi pemurniannya. Menurut Badan Energi Internasional, China menyumbang sekitar 60% dari pasokan kimia litium dunia pada tahun 2022. Dan tidak hanya itu, tetapi juga menghasilkan 3/4 dari semua baterai litium ion. China juga melakukan kontrol yang signifikan atas pasokan kobalt global melalui penambangannya. Dan para ahli juga memproyeksikan bahwa pangsa produksi kobalt China akan meningkat menjadi setengah dari produksi global selama 2 tahun ke depan. Saat ini, China menguasai 44% kobalt global, 35% nikel global, dan 95% untuk mangan. China juga bertanggung jawab atas 90% elemen bumi langka dunia, yang merupakan bahan baku penting untuk produksi magnet permanen yang digunakan untuk turbin angin dan motor EV. Selain itu, China menyumbang 100% grafit yang berfungsi sebagai bahan anoda dalam baterai EV. Sederhananya, China mengontrol elemen-elemen yang menggerakkan masa depan seperti baterai kendaraan listrik dan energi hijau. Dan tidak hanya itu, China juga dapat memonopoli atas semua mineral kritis yang digunakan di setiap sektor. Bahkan, tinjauan studi dari Universitas Georgetown mengatakan bahwa Amerika Serikat secara khusus bergantung pada China. Tanpa rantai pasokan atau mineral penting dari China, akan ada celah besar pada semua proyek pertahanan di militer Amerika Serikat. Dan bahkan, produksi senjata akan berhenti karena mineral kritis pada dasarnya sangat dibutuhkan. Bahkan, mineral yang hanya bisa disediakan oleh China diperlukan untuk memproduksi peluru kendali. Dan pada titik ini, kita semua dapat memahami bagaimana China dapat dengan mudah mengunci Amerika Serikat dengan hanya satu pukulan. Menurut laporan terbaru dari Universitas Baker telah menunjukkan bahwa China mengendalikan sekitar 60% dari produksi mineral kritis dunia, yang sangat penting untuk pergeseran global menuju sumber energi bersih. Ini menimbulkan resiko keamanan yang signifikan bagi Amerika Serikat, karena China memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi posisi dominannya di pasar, yang berpotensi mencegah Amerika Serikat mengakses mineral penting ini. Fakta yang dirilis pada Februari tahun 2022, Gedung Putih mengakui ketergantungan Amerika Serikat yang meningkat pada sumber asing untuk mineral olahan. China memiliki benteng di pasar untuk memproses dan memurnikan mineral seperti kobalt, litium, tanah jarang, dan lain-lainnya yang dianggap penting. Para eksekutif di sektor mineral kritis Amerika Serikat sangat menyadari tantangan yang ditimbulkan oleh dominasi China. China juga telah proaktif mengamankan aset berharganya di seluruh dunia, sekaligus mengembangkan keahlian dalam teknologi litium ion. Tindakan baru-baru ini seperti tindakan pengurangan inflasi telah meningkatkan kesadaran akan urgensi situasi. Namun demikian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat untuk sepenuhnya memanfaatkan undang-undang baru ini dan mencapai tujuannya untuk emisi nol. Sampai sekarang tampaknya ini tidak efektif dan Amerika Serikat telah gagal untuk mendiversifikasi importir mineral kritisnya. Dan ini berarti bahwa China memegang kendali atas apa yang Amerika Serikat perlukan.
Tantangannya terletak pada komponen baterai, karena China mendominasi rantai pasokan untuk katoda, anoda, kolektor, aditif pelarut, dan garam elektrolit dengan memegang lebih dari 80% pangsa pasar untuk komponen tertentu. Disinilah kita semua harus mengerti langkah blunder dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mencoba menemukan alternatif, dan itulah mengapa hingga baru-baru ini Amerika Serikat mempercepat kesepakatan dalam kerjasama dengan negara lain untuk mineral kritis ini. Ini menunjukkan bahwa permainan menjadi lebih serius dan Amerika Serikat harus benar-benar memperhatikan langkahnya. Salah satu kesepakatan yang dicapai di antara Amerika Serikat dan Jepang sejalan dengan Undang-Undang Produksi Sekutu, Undang-Undang Iklim yang signifikan yang diberlakukan oleh Kongres Amerika Serikat. IRA menawarkan kredit pajak hingga $7.500 Amerika Serikat per kendaraan listrik pada konsumen Amerika Serikat. Tetapi agar memenuhi syarat untuk insentif ini, kendaraan tersebut, khususnya suku cadang dan bahan, harus berasal dari negara-negara di mana Amerika Serikat memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sementara Jepang secara teknis tidak diharuskan untuk memiliki perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian baru ini secara aktif memberikan sekutu Amerika Serikat status perdagangan yang sama untuk mineral penting. Diskusi seperti ini juga sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Eropa, berfokus pada mineral penting yang sangat diperlukan untuk produksi energi bersih, seperti kobalt, grafit, litium, mangan, dan nikel, namun beberapa detail tertentu masih perlu diselesaikan sebelum perjanjian mineral penting dengan Uni Eropa diresmikan. Indonesia dengan cadangan nikel yang melimpah juga memanfaatkan insentif yang diberikan oleh IRA. Negara ini sedang menjajaki kemungkinan perjanjian perdagangan bebas terbatas untuk mengekspor mineral ke Amerika Serikat, terutama untuk perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Selanjutnya, Amerika Serikat dan Inggris telah memulai kerjasama yang ditingkatkan dalam mineral kritis, energi bersih, dan kecerdasan buatan melalui perjanjian Deklarasi Atlantik. Proposal ini bertujuan untuk memperluas manfaat pajak di bawah IRA untuk mineral yang ditambang atau diproses di Inggris untuk industri kendaraan listrik. Presiden Biden telah menyatakan niatnya untuk menunjuk Inggris sebagai sumber domestik di bawah Undang-Undang Produksi Pertahanan Amerika Serikat yang akan memberi pemasok Inggris margin keuntungan yang lebih baik dan memperkuat posisi mereka di pasar global. Yang menjadi perhatian Amerika Serikat dan sekutunya adalah potensi dominasi China dalam semikonduktor dan rantai pasokan mineral penting. Dan untuk mengimbangi ini, mereka mengambil langkah proaktif untuk mengganggu kontrol China dan mengamankan pasokan mereka sendiri. Amerika Serikat telah membentuk aliansi di bawah Komando Indo-Pasifik melalui inisiatif seperti Dialog Keamanan Kuat dan Kemitraan Keamanan Mineral. Upaya ini adalah bagian dari kerangka ekonomi Indo-Pasifik yang lebih luas untuk kemakmuran yang diperjuangkan oleh Gedung Putih yang memprioritaskan kepastian akses ke mineral penting. Kita tahu bahwa Amerika Serikat sampai menawarkan keringanan pajak mencoba menarik perusahaan yang membuat produk yang menggunakan mineral kritis. Akan tetapi semua langkah ini tidak membawa hasil yang berkelanjutan. China memiliki segalanya dan semuanya di bawah kontrol China. China telah mengambil langkah agresif untuk membatasi akses barat ke mineral kritis yang menyebabkan kekhawatiran dan gangguan di pasar global. China juga telah menerapkan batasan ekspor yang ketat, termasuk pajak dan pembatasan kuantitas. Karena China tidak ingin menawarkan mineral dengan harga lebih murah hanya karena memilikinya secara berlebihan. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa China bahkan mungkin mempertimbangkan larangan langsung pada mineral tertentu terutama rare earth karena China adalah produsen global terbesar untuk sumber daya ini. Tetapi disinilah hal-hal menjadi lebih menarik. Amerika Serikat coba untuk membatasi ekspor ke China, tetapi berharap China tidak membalasnya. Namun kabar terbaru menyebutkan bahwa China saat ini sedang mempertimbangkan larangan ekspor teknologi magnet logam tanah jarang. Perkembangan ini membawa implikasi yang signifikan terutama bagi Amerika Serikat sebagai negara berteknologi tinggi. Industri mereka mengimpor 78% logam tanah jarang dari China antara tahun 2017 sampai tahun 2020. Ini menurut data survei Geologi Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda? Bagaimana tentang monopoli China terhadap mineral kritis? Juga apakah Amerika Serikat akan menang kali ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.